Di hidayat juga nggak sama, jangan dibanding-bandingkan. Betul? Saya dengan orang lain juga nggak sama. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki Anda pun tidak sama. Tidak usah mengejar rezeki orang lain. Udahlah, apa yang Anda miliki sekarang, alhamdulillah. Siapa yang pandai bersyukur dan legowo, demi Allah nikmatnya ditambah. Jemaah, bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur? Wa an Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi yakumu minal laili, bangun solat malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai betisnya bengkak, Pak. Ibu, Nabi solat sampai betisnya bengkak, tumitnya pecah. Fakultu lahu, istrinya bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, sekarang kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Kau solatnya mati-matian. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar, bukankah dosamu sudah diampuni ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur. Berarti hadis ini fix membeberkan rahasia. Tanda orang yang bersyukur, kuat solat tahajud. Pertanyaannya, apakah tiap malam Anda tahajud? Halo, apakah Bapak tiap malam tidak putus tahajud? Kalau kita masih putus, kalau solat malam kita putus, bahkan jarang-jarang, itu tandanya Anda belum masuk kategori hamba paling bersyukur kepada Allah. Solat isya, subuh kan wajib, betul? Duhur, asyar wajib, betul? Biasa aja kali wajib, kalau ditinggalkan pasti dosa, iya kan? Mau tidak mau, terpaksa atau tidak, setiap mukmin wajib menjalankan itu. Tetapi tanda-tanda yang paling khusus bil khusus, seseorang yang tidak putus solat malam disebut ia rajin bersyukur kepada Allah. Ibu, ada 4 cara mengundang rezeki. Yang pertama, jangan putus solat tahajud. Yang kedua, solat duha 4 rakaat. Yang ketiga, baca surat Al-Waqiah. Sebab kata Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, siapa yang tiap hari baca Al-Waqiah, maka Allah angkat kefakiran dan kemiskinannya. Yang keempat, jangan tidur setelah solat subuh. Kalau bapak punya kebiasaan tidur solat subuh, ibu juga, maka rezeki Anda akan dipatok. Jamaah, syukur tanda hidup bahagia. Bagaimana dengan seorang istri? Apalagi setelah Rasulullah Mi'raj, mampir ke neraka dan melihat di neraka banyak perempuan penghuni neraka terbesar. Dia bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa penghuni neraka terbanyak kaum wanita? Jibril berkata, karena banyak seorang istri yang tidak bersyukur kepada suami. Halo, apakah Anda selalu bersyukur? Jangan bohong. Jamaah, hati-hati loh ya. Wanita penghuni terbesar neraka. Kenapa? Faktor 1, karena banyak menuntut tanpa mengerti kondisi keuangan suami. Ibu tahu kemarin di Depok, suami membunuh istrinya sendiri dan anaknya. Kenapa alasannya? Karena istrinya terlalu banyak menuntut.
Halo. Jadilah istri yang bersyukur. Tapi nggak goblok juga ya. Ya nggak? Syukur itu artinya menerima apa yang suami berikan. Tetapi jangan mau juga kalau kita dikibulin. Iya nggak? Kita harus pintar. Karena suami itu titipan. Betul. Kita harus pintar. Kalau terima uang dari suami, nabung. Kalau tidak nabung, bikin bisnis. Karena suatu saat nanti ketika suami diambil Tuhan atau diambil wanita lain, Anda sudah punya cadangan. Ya enggak? Jangan goblok jadi perempuan, mainkan. Jamaah, jadilah wanita yang bersyukur, suami yang bersyukur, hamba yang bersyukur, abdan syakuro. Maka demi Allah, kiat pertama sukses menggapai bahagia dunia akhirat. Jamaah, hidup penuh ada suka, setiap orang pasti pernah. Sian deh loh. Ibu, apalagi namanya hidup ya. Rumah tangga ini seperti naik kapal laut ya. Goncangannya luar biasa Ibu ya. Kalau tidak punya rasa syukur dalam menjalankan rumah tangga, Anda tidak akan punya energi yang kuat untuk hidup di dunia. Sebab Nabi berkata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Mukmin yang menakjubkan dua syaratnya. Ketika diuji dia bersabar, ketika lapang rezekinya bersyukur. Kalau sudah punya dua aspek ini, demi Allah Anda gampang untuk menghadapi segala sesuatu.